Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Moviesku. Di part terakhir atau part 4 kali ini, saya akan membahas lanjutan alur cerita series live action yang berjudul One Piece episode 7 dan 8. Jadi untuk kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya jika terlebih dahulu menonton part-part sebelumnya, supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Dan link ada di deskripsi. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja selamat menonton. Selanjutnya, Going Merry berlayar menuju Kepulauan Konomi. Usopp memegang kemudi sambil mengikuti arahan Buggy meski sesekali dia keliru. Zoro datang bergabung. Setelah muak mendengar ocehan Buggy, mereka berdua memasukkan Buggy ke dalam sebuah tong. Di sisi lain kapal, Luffy sedang tidak sabar ketika menunggu Sanji memancing karena 2 menit terlalu lama baginya untuk bisa menangkap ikan. Kemudian Luffy memikirkan Nami. Dia berkata Nami pasti mempunyai alasan atas tindakannya itu, dan Luffy ingin mendengar langsung darinya. Sesaat kemudian Usopp meneriakkan bahwa dia telah melihat daratan, dan perhatian mereka bertiga teralihkan. Akhirnya Going Merry tiba di Kepulauan Konomi. Kembali ke masa lalu, Nomi kecil terlihat bahagia ketika bermain bersama saudarinya Nojiko di sebuah perkebunan jeruk. Mereka berdua kemudian ditemani ibunya memainkan gelembung sabun di rerumputan, serta bermain kartu bersama di bawah sebuah pohon besar. Ketika tiba giliran Nami, adegan berpindah ke masa sekarang saat seorang manusia ikan bernama Chu mengingatkan gilirannya untuk memasang taruhan, yang kemudian Nami memenangkan permainan tersebut. Kurobi datang mengatakan kepada Nami bahwa Arlong ingin bicara kepadanya. Nami kemudian pergi sambil menyembunyikan kartu lain ke dalam tasnya serta tersenyum saat melihat tubuh Buggy menempel di dinding. Nami memasuki ruangan besar. Di dalam ruangan ini, dia mendekati sebuah meja gambar dan ketika membersihkannya, dia terkenang masa lalunya saat tinggal bersama keluarganya di desa Koko. Dan sejak masih anak-anak, Nami sudah memiliki minat pada peta dan navigasi. Ketika ibunya datang, Nami mencoba menyembunyikan buku itu di belakang tubuhnya. Namun tetap saja ibunya mengetahui ada sesuatu yang sedang disembunyikannya. Meski Nami sempat tidak mengaku, tapi akhirnya dia menyerahkan buku tersebut. Mengetahui bahwa putrinya telah mencuri dari toko buku, dia menyuruh Nami mengembalikan buku itu. Tetapi Nami tidak mau dan pergi meninggalkan rumah mereka. Nami duduk merenung di bawah pohon, yang sesaat kemudian disusul oleh ibunya. Kemudian ibunya menceritakan hari di mana dia menemukan mereka berdua. Saat itu ketika masih bertugas sebagai marinir, peletonnya diutus untuk menghadapi bajak laut di kerajaan Oikot. Tapi dia terpisah dari sisa pasukannya, dan di akhir misi dia terluka serta kelaparan bahkan mengira akan mati. Tapi ketika menemukan Nami dan Nojiko, dia mengikuti kata hatinya berusaha untuk bertahan agar bisa merawat mereka berdua. Kesedihan tampak di wajah Nami kecil ketika ibunya menceritakan kejadian tersebut. Sebelum pergi, ibunya memberikan mainan kincir angin yang terbuat dari kulit jeruk buatannya. Kembali ke masa sekarang, Arlong datang menemui Nami dan meminta Nami untuk menyerahkan peta Grand Line kepadanya. Setelah bercerita panjang lebar tentang ambisinya untuk menguasai seluruh lautan, serta bagaimana menundukkan para marinir dengan menggunakan suap, dia memerintahkan Nami untuk pulang ke desanya, yaitu desa Koko, untuk menagih pembayaran upeti yang terlambat. Meski dengan perasaan berat, namun Nami tidak bisa menolaknya. Wakil Laksmana Garp tiba di restoran dan menemui Jeff untuk mencari tahu keberadaan Luffy. Meski Jeff sempat mengira bahwa mereka sedang mencarinya, namun Jeff menolak memberitahukan tentang Luffy. Malah menawari mereka untuk mencicipi stik daging menu andalan restoran tersebut. Tidak ingin melewatkan tawaran yang menggiurkan itu, Wakil Laksmana Garp segera menerimanya. Luffy dan teman-temannya memasuki desa Koko yang terlihat sedang dalam kondisi buruk. Beberapa saat kemudian mereka melihat seorang petugas polisi sedang mengumpulkan uang dari penduduk desa. Dan terlihat dari wajahnya, uang yang terkumpul itu tidak mencukupi target. Nami muncul di tengah kerumunan dan berjalan ke arah petugas polisi itu untuk mengambil kotak upeti tersebut. Semua penduduk menatap tajam ke arahnya. Nojiko menghampiri Nami dengan menunjukkan ekspresi kebencian yang sangat, yang kemudian meninggalkannya pergi. Saat Nami menatap wajah petugas polisi itu, kilas balik muncul. Nami kecil mengembalikan buku yang dicurinya kepada petugas tersebut. Meski petugas itu mengetahui Nami bukan seorang anak yang nakal, tetapi dia membuatnya berjanji untuk tidak mencuri lagi.
dan memberitahunya lain kali jika Nami membutuhkan uang untuk membeli buku, dia bisa memberikan pekerjaan kecil-kecilan untuknya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak memberitahukan kedatangan bajak laut. Semua orang kebingungan. Petugas polisi itu bersiaga, dan benar saja Arlong muda datang bersama gerombolannya memasuki desa. Nami dan ibunya bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara Arlong membalikan sebuah rumah seperti mainan anak-anak. Petugas tersebut mencoba menghentikan mereka, tetapi dia dengan mudah dikalahkan dan terluka tepat di bagian wajah. Di masa sekarang, petugas polisi itu menyerahkan kotak opeti kepada Nami sambil mengatakan bahwa hanya itu yang mereka miliki. Setelah sekian lama Arlong menjadikan mereka sapi perah, namun Nami tidak peduli dan menyuruhnya mencari pemasukan lain. Kemudian Nami menemui Luffy mencoba untuk mengusir mereka dari desa, serta berkata bahwa dia selama ini telah menjebak mereka semua hanya untuk mendapatkan peta Grand Line yang selanjutnya dia serahkan kepada Arlong. Meski begitu, Luffy tetap menawarkan bantuan kepadanya karena dia melihat dari raut wajah Nami bahwa ada sesuatu yang membuatnya berbuat seperti itu. Nami meninggalkan mereka pergi dengan mata berkaca-kaca. Luffy menemui petugas polisi untuk menanyakan tentang seorang wanita yang sebelumnya pergi meninggalkan Nami. Setelah petugas tersebut mengetahui siapa mereka dan apa tujuannya, petugas itu memberitahu di mana mereka bisa menemukannya. Mereka kemudian pergi menuju ke rumah Nojiko dan disambut dengan todongan senapan ketika tiba di depan rumahnya dan mencoba mengusir mereka. Luffy mencoba meyakinkannya bahwa mereka adalah teman Nami, namun tidak berhasil. Tapi setelah Sanji memuji kecantikannya serta menawarkan akan memasak makan malam untuknya sebagai barter bertukar informasi, Nojiko setuju dan mempersilahkan mereka masuk. Di restoran, wakil Laksmana Garp sedang memakan hidangan Jeff dan memuji kelezatannya. Dia menyuruh Koby dan Helmeppo untuk pergi, sementara dia terus menanyai Jeff tentang di mana Luffy berada, dan Jeff tetap dengan pendiriannya tidak mau mengatakan keberadaannya. Sementara di markas Arlong tampaknya sedang diadakan pesta. Semua manusia ikan sedang berkumpul untuk merayakan sesuatu. Nami tiba di tempat itu dan menemui Arlong setelah mengambil upeti dari desa Koko. Nami mencoba membicarakan tentang kesepakatan mereka berdua, tetapi sesuatu menghentikan mereka, yang ternyata Kapten Nezumi bersama krunya datang juga untuk menemui Arlong. Arlong kemudian mengambil uang dari dalam peti dan mencoba menyerahkan uang itu kepada Kapten Nezumi, tapi tampaknya itu tidak cukup baginya dan meminta digandakan dari jumlah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Kemudian Arlong membawa mereka beserta Nami ke ruangannya. Di rumah Nojiko, setelah memakan masakan Sanji, dia memujinya dan mengatakan bahwa itu adalah makanan terenak yang pernah dia makan. Sanji berjanji akan memasak lebih banyak lagi jika dia menceritakan tentang Nami. Kemudian Nojiko mulai bercerita, melanjutkan serangan yang terjadi di desanya, dan saat tiba di rumah, si ibu tersebut menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi di bawah rumah. Sementara dia sendiri mengambil senapan dan mengarahkannya ke pintu, yang sesaat kemudian Arlong mendobrak pintu serta merampas senapannya. Arlong meminta upeti dari si ibu itu, dan setelah mereka menerima uang tersebut, mereka akhirnya mengetahui tentang dua anak gadisnya yang sedang bersembunyi. Arlong meminta bayaran tambahan, tetapi si ibu sudah tidak memiliki uang lagi. Ketika Arlong mengancamnya, kedua gadis itu segera keluar saat mengetahui ibu mereka akan disakiti. Setelah memberikan beberapa nasihat, si ibu memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri agar Arlong dapat memaafkan kedua putrinya. Dan tanpa basa-basi, Arlong menembaknya tepat di depan mereka berdua, yang terlihat sangat shock menyaksikan kejadian tersebut. Semua orang terdiam mendengar cerita Nojiko dan akhirnya mengetahui bahwa Nami menjadi kru bajak laut yang telah membunuh ibu mereka. Luffy mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dan pergi ke atap rumah. Zoro datang menemuinya dan meyakinkan Luffy bahwa Nami yang sekarang bukan seperti Nami yang mereka kenal dulu. Sambil tersenyum, Luffy memberitahu Zoro bahwa Nami pasti mempunyai alasan tersendiri untuk apa yang telah dia lakukan, dan dia ingin mendengarnya langsung dari mulut Nami sendiri. Di ruangan Arlong, Kapten Nezumi menerima uang lebih banyak, tetapi saat sedang berbicara, dia tidak sengaja menyakiti perasaan Arlong dan membuatnya marah. Takut akan kemarahan Arlong, Kapten Nezumi mengembalikan sebagian uang itu dan bergegas pergi dari ruangan tersebut. Nami kemudian mengingatkan Arlong tentang kesepakatan mereka jauh-jauh hari sebelumnya, dan setelah Nami mengatakan bahwa uang sebesar 100.000 berry sudah dia siapkan, Arlong menyuruhnya untuk mengantarkan uang tersebut kepadanya saat matahari terbit, dan dia akan memenuhi janjinya. Nami segera meninggalkan ruangan itu, namun sepertinya Arlong tidak berniat baik. Dia memerintahkan Kurobi untuk memanggil kembali Kapten Nezumi. Di sebuah bar restoran milik Jeff, Helmeppo mengeluhkan pengejaran mereka yang sia-sia, serta bingung tentang obsesi pemimpin mereka untuk mengejar Luffy.
Koby memberitahunya bahwa Luffy adalah cucu dari wakil Laksamana Garp. Helmeppo terkejut mendengarnya dan Koby meminta kepadanya untuk merahasiakan informasi tersebut. Ketika mereka berdua sedang asik membahas Luffy, bartender yang di depan mereka memotong pembicaraan dengan mengatakan bahwa dia mengetahui kemana Luffy pergi, asalkan mereka membayar untuk informasi itu. Di dalam restoran, saat wakil Laksamana Garp mendengarkan Jeff menceritakan sesuatu yang tidak jelas, Koby dan Helmeppo datang dan membisikkan informasi bahwa Luffy berlayar menuju Kepulauan Konomi. Ketika Jeff mengetahui hal tersebut, sebelum mereka pergi, Jeff memperingatkannya untuk tetap membiarkan Luffy mengejar impiannya serta mengatakan bahwa ini adalah era mereka. Kembali ke rumah Nojiko, terlihat Usopp sedang mempersiapkan peluru asap sambil mendengarkan Buggy mengoceh, menakut-nakuti mereka tentang Arlong. Nojiko pergi untuk mencari angin segar, sementara Sanji yang muak dengan ocehan Buggy membungkam mulutnya menggunakan buah jeruk serta menyuruhnya untuk tetap diam. Sementara di bawah pohon besar di dekat makam ibunya, Nami sedang menggali sesuatu dengan tergesa-gesa. Ketika berhasil mengangkat sebuah peti besar, Nojiko datang dengan marah melihat Nami sedang merusak makam ibu mereka. Dia kemudian menyerang Nami menggunakan sekop, meski Nami mencoba mengatakan alasannya, dan secara tidak sengaja pukulannya mengenai peti itu yang mengeluarkan banyak uang di dalamnya. Nojiko semakin marah. Kemudian Nami menjelaskan alasannya bergabung dengan Arlong adalah untuk memerdekakan desa beserta seluruh warganya, dan bahwa semua uang di dalam peti tersebut akan dia gunakan untuk membeli desa mereka dari Arlong. Nojiko kemudian menyadari bahwa Nami telah menanggung semua beban ini seorang diri, sementara seluruh penduduk desa membencinya. Tidak lama kemudian, Kapten Nezumi muncul dan memberitahukan tujuan mereka adalah untuk menyita harta rampasan milik bajak laut sebesar 100.000 berry atas nama pemerintah dunia. Nami menyadari bahwa Arlong telah mengkhianatinya. Dia berusaha menjaga mereka semua, namun para marinir segera menjatuhkannya, dan Kapten Nezumi mengancam akan menahan mereka jika melawan. Mereka mengambil paksa seluruh uang yang ada di tempat tersebut dan segera pergi. Nojiko menghentikan Nami saat berusaha mengejar mereka, tetapi Nami mengetahui bahwa Arlong akan membunuh seluruh penduduk desa jika dia tidak menyerahkan uang tersebut tepat waktu. Sementara di tempat lain, Arlong memberikan semangat kepada seluruh manusia ikan, dan dengan peta Grand Line di tangannya, dia mengajak semua orang untuk merebut hak mereka kembali dan membumi hanguskan seluruh umat manusia dimulai dari desa Koko hingga penjuru East Blue. Semua orang bersemangat mendengarnya. Meski sudah berlari dengan sangat cepat untuk mengejar Kapten Nezumi, namun dia tetap tidak dapat menemukannya. Dia akhirnya menyerah dalam keputusasaan. Sambil menangis dan meneriakkan nama Arlong, Nami menusuk tato di lengan kirinya. Luffy menangkap tangannya agar tidak melukai dirinya semakin parah. Menyadari kehadiran Luffy, Nami masih dengan keras hati mencoba untuk mengusirnya pergi, tetapi Luffy tidak menanggapinya. Setelah merenung sejenak, dia tidak kuasa lagi menahan semuanya. Kemudian dia memohon kepada Luffy untuk menolongnya, dan tentu saja Luffy bersedia membantunya. Kemudian dia memasangkan topi miliknya ke kepala Nami, dan dengan kemarahan yang memuncak, dia akan membalas Arlong yang telah menyakiti temannya. Luffy segera memanggil teman-temannya yang ternyata sudah bersiap, dan ketika akan pergi di kejauhan, mereka melihat bahwa desa Koko telah diserang. Keesokan paginya, mereka tiba di desa dan menemukan semua rumah telah terbakar. Nami merasa bersalah atas kejadian tersebut, dan ketika Sanji menanyakan tujuan Arlong melakukan semua itu, Nami menjawab bahwa Arlong telah menghukum penduduk desa dan menghukum dirinya. Sesaat kemudian, para penduduk desa datang menemui mereka. Petugas polisi itu mengatakan bahwa mereka semua telah mengetahui pengorbanannya untuk mereka. Selain itu, petugas polisi itu juga berkata bahwa mereka semua telah bersatu dan bersiap untuk berperang, dan jika kemerdekaan tidak mungkin dibeli, mereka bersedia berkorban nyawa untuk memperjuangkannya. Semua orang bersorak mendukung perkataannya. Namun Nami menghentikan niat mereka tersebut mengingat kekuatan Arlong beserta krunya yang mungkin jadi lebih seperti pembantaian daripada peperangan. Nami juga mengatakan bahwa semua ini adalah pertarungannya sendiri, yang segera dibantah oleh Luffy yang memberitahunya bahwa ini juga pertarungan mereka semua. Meski sebenarnya mereka masih kebingungan bagaimana cara mengalahkan Arlong beserta krunya. Sementara di kapal marinir, Kapten Nezumi yang baru datang dijemput oleh Bogart yang mengantarnya menghadap wakil Laksamana Garp. Dia menanyakan kepada Kapten Nezumi tentang aksi bajak laut yang menyerang desa Koko, serta mencari tahu informasi tentang Arlong bersama para krunya yang merajalela di sekitar Kepulauan Konomi. Kapten Nezumi melaporkan bahwa saat ini mereka sedang menyelidiki
Arlong, namun justru menuduh Luffy yang telah melakukan penyerangan ke desa Koko. Koby protes dan tidak percaya dengan pernyataannya, namun Kapten Nezumi sempat membela diri dengan mengandalkan pangkatnya sebelum dimarahi oleh wakil Laksmana Gap bahwa dia tidak perlu menyombongkan pangkat di depannya. Di markas Arlong, Chu sedang menyuruh semua orang untuk bersiap ketika tiba-tiba banyak ledakan asap muncul di sekitar mereka. Luffy dan keempat temannya muncul di depan pintu, dan Chu segera memerintahkan semua orang untuk mengusir mereka. Sementara Luffy dan Nami pergi ke ruangan Arlong. Zoro dan Sanji menghajar semua orang satu persatu. Di sisi lain, Usopp naik ke tempat yang lebih tinggi dan menembak Chu tepat di wajahnya menggunakan peluru asap. Chu yang marah kemudian mengejar Usopp yang melarikan diri. Luffy dan Nami masuk ke ruangan Arlong dan Nami segera mengambil peta Grand Line di sebuah peti sementara Luffy sedang berjaga. Ketika mereka akan meninggalkan ruangan tersebut, Arlong datang dengan sebilah pedang besar yang aneh di tangannya. Di luar, Zoro dan Sanji masih bertarung dengan sengit, tetapi orang-orang terus berdatangan menyerang mereka. Sementara Usopp terus berlari ketika Chu menembakkan sesuatu dengan mulutnya ke arah Usopp yang segera mencari tempat perlindungan. Kembali ke Luffy, sambil berjalan mendekat, Arlong mengoceh tentang impiannya untuk menguasai East Blue dan menyebut Nami hanyalah sebuah alat baginya untuk mencari tahu seluruh pangkalan marinir dan markas bajak laut. Sambil menodongkan pedangnya ke leher Luffy, Arlong bertanya kepadanya apakah Luffy bisa menggunakan Nami dengan lebih baik. Mendengar perkataan Arlong yang menyebut Nami hanya sebuah alat, Luffy marah dan dengan mudah mematahkan pedang aneh tersebut. Nami terharu mendengar perkataan Luffy yang tidak akan membiarkan siapapun menghina teman-temannya seperti itu. Kemudian Luffy menyuruh Nami pergi. Ketika Arlong mencoba mencegahnya, Luffy segera memukul wajah Arlong dan ronde kedua dimulai. Di luar, setelah menghajar habis semua orang, dari dalam karung Buggy meminta untuk dikeluarkan dan berjanji akan membantu mereka berdua. Saat keluar, dia bersatu kembali dengan tubuhnya dan kegirangan karena setelah sekian lama terpisah dari tubuhnya. Setelah mengolok-olok Zoro dan Sanji, dia bergegas melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara Usopp setelah terjatuh saat menghindar dari tembakan mulut besar Chu, dia terlihat tidak bergerak dengan darah di dadanya. Mengira bahwa Usopp telah mati, Chu meninggalkannya pergi. Namun itu hanya tipuan. Usopp segera berdiri dan menembakkan peluru apinya ke arah botol minuman Chu yang meledak serta melemparkannya. Setelah melihat Chu seperti ikan asap di pemanggangan, Usopp berteriak menyombongkan diri meski tidak ada yang melihatnya. Di halaman, Kurobis datang dan segera menyerang Sanji. Zoro mencoba membantu, namun dia masih bisa menangkis serangannya dengan tangannya yang keras seperti pedang. Di dalam ruangan, Luffy sempat kewalahan melawan Arlong. Dia segera berdiri dan memukul Arlong tepat di wajah. Namun gigi Arlong yang seluruhnya patah tiba-tiba tumbuh kembali seperti ikan hiu. Di luar, Kurobi berhasil membuat Sanji dan Zoro terlempar sehingga mereka tampak kelelahan. Sementara Luffy mulai menghancurkan tiang-tiang ruangan Arlong untuk menghancurkan apa yang telah dibangunnya selama ini. Arlong menjadi sangat marah dan berhasil membuat Luffy terlempar. Ketika mendengar Kurobi menghina Nami, Sanji menjadi sangat marah dan segera mengeluarkan jurus-jurus kombinasi andalannya dan berhasil membuat Kurobi terlempar dan tidak bisa bergerak lagi. Sesaat kemudian, Usopp datang dengan teriakan keras dan terdiam ketika menemukan bahwa semua musuh telah dikalahkan. Di kejauhan, Nami berhasil keluar dari bangunan besar milik Arlong. Sanji berteriak memanggil namanya sambil merentangkan kedua tangan. Nami segera memeluk Zoro dan Usopp dan mencari tahu apa mereka semua baik-baik saja. Kemudian mereka semua memperhatikan bangunan besar milik Arlong itu sedang bergoncang seperti terjadi gempa. Di dalamnya, Luffy mengeluarkan jurus Gomu-Gomu Gatling dan berhasil membuat Arlong terlempar keras. Reruntuhan mulai berjatuhan. Melihat kehancuran bangunan miliknya, Arlong kembali berdiri dan dengan marah mencoba menyerang Luffy kembali. Luffy segera mengeluarkan jurus Gomu-Gomu Kampak dan kakinya sampai menembus atap gedung, yang segera menginjakkan kakinya ke tubuh Arlong yang mendekat hingga menembus lantai paling bawah bangunan tersebut. Nami berteriak memanggil Luffy ketika gedung itu seperti meledak dan runtuh dari atas hingga ke bawah dengan cepat, yang meninggalkan gumpalan debu tebal yang menutupi seluruh area sekitarnya. Mereka berempat hanya terdiam saat menyaksikan kehancuran tersebut dan mulai pasrah atas kejadian itu. Tiba-tiba dari reruntuhan, tangan Luffy muncul dan diikuti seluruh tubuhnya yang melompat keluar. Setelah berdiri dengan keren, Luffy berteriak kepada Nami bahwa mereka semua adalah teman sekaligus rekan dalam pertualangan ini. Nami
terharu sekaligus membuat matanya berkaca-kaca saat mendengar kesungguhan Luffy. Akhirnya mereka bisa tertawa puas setelah berhasil mengalahkan musuh yang sangat kuat. Malam itu seluruh penduduk desa Koko merayakan kebebasan mereka dengan sebuah pesta. Sanji memasak banyak makanan lezat untuk semua orang dan suasana pesta sangat meriah. Sementara itu Usopp berdiri di depan penduduk desa sedang menceritakan kisah-kisah tentang bagaimana dia mengalahkan banyak sekali anak buah Arlong dan berhasil membebaskan desa mereka. Meski keempat temannya itu mengetahui seperti apa kejadian sebenarnya, namun Luffy terus mendukungnya dengan semangat dan semua orang bertepuk tangan. Tiba-tiba wakil Laksmana Gap muncul bersama banyak pasukan marinir. Luffy kaget melihat kedatangan kakeknya dan Zoro bersiap menghunuskan pedangnya, namun diperingatkan oleh Bogart agar tidak bertindak dengan nekat. Kemudian Gap memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Luffy. Namun Koby menolak perintah tersebut dengan alasan bahwa yang merusak desa Koko sebelumnya adalah Arlong. Meski mengetahui akan mendapatkan hukuman yang berat ketika menolak perintah langsung, Helmeppo juga setuju dengan pendapat Koby serta mendukungnya. Kemudian beberapa marinir yang lain menodongkan senapan ke arah Luffy dan teman-temannya. Sementara wakil Laksmana Gap meminta Luffy untuk berbicara berdua. Setelah mengungkapkan kekecewaannya tentang keputusan Luffy untuk menjadi seorang bajak laut, dia menyuruh Luffy untuk menyerah. Tapi seperti yang diketahui sebelumnya, Luffy menolak dan kukuh dengan pendiriannya. Karena tidak ada pilihan lain, dia menyuruh Luffy untuk membuktikan kekuatannya dengan menantangnya berduel. Luffy segera melepaskan pukulan, namun berhasil dipukul balik oleh kakeknya sampai membuatnya terlempar jauh. Meski Luffy sempat berkata bahwa dia tidak ingin melawan kakeknya, tetapi si kakek ini terus menyerangnya serta terus melemparkannya. Kehabisan kesabaran, Luffy mengeluarkan jurus Gomu Gomu Rocket dan mengarahkan langsung ke arah kakeknya. Tapi usahanya itu dengan mudah dipatahkan. Si kakek terus memperingatkannya tentang bahaya Grand Line. Sambil mencengkeram Luffy dan mengangkatnya ke atas, dia terus mengoceh bahwa Luffy belum siap menghadapi semua bahaya tersebut. Namun Luffy membantah dengan berkata meski harus dihajar terus-menerus, dia tidak akan menyerah untuk mengejar mimpinya tersebut, serta menertawakan tentang semua hal yang menghalanginya. Melihat Luffy tertawa, si kakek teringat wajah Gold Roger, si raja bajak laut yang dulu pernah dia eksekusi, dan kemudian melepaskan cengkeramannya. Sambil memandang ke atas, si kakek ini tertawa puas dengan sangat keras, yang membuat semua orang kebingungan melihat kelakuannya. Luffy juga ikut bingung, ditambah kakeknya tersebut pergi begitu saja meninggalkannya dan memberi perintah kepada semua marinir untuk mundur. Kapten Izumi mencoba untuk protes, namun Nami segera memukul kepalanya menggunakan tongkat. Luffy menghampiri kakeknya dan si kakek berkata bahwa dia mengetahui jati diri serta tekad cucunya sejak dulu tidak bisa dirubah, serta keras kepala, dan semua itu mirip dengan sifatnya sendiri. Luffy kemudian menyadari bahwa selama ini kakeknya sedang menguji kemampuannya dan mengatakan apakah tidak ada cara yang lebih lembut. Namun si kakek hanya tertawa. Setelah memberikan pesan bahwa dia sekarang sendirian, si kakek kemudian pergi meninggalkan mereka semua. Keesokan harinya Nami pergi mengunjungi makam ibunya dan bercerita bahwa sekarang dia baru memahami bagaimana rasanya berjuang demi keluarga serta tidak akan melupakannya. Tiba-tiba Nojiko datang sambil berkata bahwa dia dan ibu mereka selalu bangga terhadapnya. Setelah sedikit basa-basi, Nami berpamitan kepada Nojiko dan meninggalkan mainan kincir angin di makam ibu mereka. Di rumah Nojiko, Koby datang menemui Luffy sebagai seorang teman, bukan sebagai marinir. Kemudian dia menyerahkan kepada Luffy poster buronan pertamanya dan memberitahukan bahwa hal tersebut adalah perbuatan Nezumi. Tetapi Luffy sangat senang mengetahui bahwa akhirnya dia mendapat pengakuan sebagai seorang bajak laut dan dirinya dihargai dengan harga tertinggi di seluruh East Blue. Setelah mendapat berita yang menggembirakan tersebut, mereka akhirnya berpisah dan saling mendoakan agar mereka menjadi seorang marinir dan bajak laut yang baik. Luffy sangat bangga dengan pencapaiannya itu. Dia bergegas pergi ke Going Merry dan memberitahu semua temannya tentang berita tersebut. Setelah melihat poster itu, Usopp juga ikut senang karena dia melihat ada gambar dirinya di poster itu meski hanya di pojokan dan terlihat dari sisi bagian belakangnya saja. Zoro justru mengkhawatirkan bahwa dengan begitu semua pemburu hadiah di seluruh East Blue akan memburu Luffy. Nami juga menambahkan bukan hanya Luffy yang akan diburu, namun mereka semua juga akan bernasib sama. Tetapi berbeda
dengan Luffy, dia justru tambah semakin semangat untuk mengejar impiannya. Poster itu menyebar dengan cepat dan hampir semua orang yang mengenal Luffy melihat poster tersebut. Di kampung halamannya, Makino tersenyum bangga. Sementara di desa Sirup, Kaya bahagia mengetahui bahwa Usopp juga ada di poster tersebut. Di restoran, Jeb dengan semangat menempelkan poster itu ke dinding. Sementara di tempat yang tidak jelas, Buggy bersumpah akan membunuhnya bersamaan dengan Alvida juga akan melakukan hal yang sama. Sedangkan di kapal marinir, kakeknya dengan bangga melihat poster cucunya tersebut, serta berbicara sendiri bahwa darahnya memang telah mengalir di nadi Luffy cucunya. Tiba-tiba, Koby bersama Helmeppo datang dan siap menerima hukuman. Mereka tidak menyesali tindakan mereka sebelumnya. Wakil Laksamana Gap kemudian memberitahu mereka bahwa marinir yang hebat bukan yang terus mematuhi perintah, tapi yang lebih mengutamakan prinsip, karena setiap orang punya rasa keadilan, dan mereka berdua telah menegakkan rasa keadilan itu. Untuk menghukum atas tindakan mereka yang benar, Wakil Laksamana Gap akan memberi mereka latihan yang berat dan menyiapkan mereka berdua untuk menjadi marinir terbaik yang pernah ada, supaya ke depan Koby bisa menandingi orang seperti Luffy dan Helmeppo bisa menjadi salah satu ahli pedang yang hebat. Di tempat lain, Mihawk tiba di sebuah pantai untuk menemui Shanks yang saat itu sedang beristirahat. Meski suasana sempat tidak mengenakan, Mihawk memberikan sebuah poster buron kepada Shanks, dan setelah mengetahui bahwa bocah yang dulu dia kenal sekarang sudah menjadi seorang kapten bajak laut dan jadi buron dengan harga yang sangat tinggi, Shanks kemudian sangat senang dan dia meminta para krunya untuk menyiapkan minuman untuk merayakan berita gembira tersebut. Shanks juga mengajak serta Mihawk untuk bergabung bersama mereka. Namun meski dengan tampang serius, Mihawk menerima tawaran tersebut. Kembali ke Going Merry, Luffy bersama yang lain memberi kejutan kepada Nami. Mereka membawa 3 pohon jeruk di buritan kapal sebagai pengingat desanya. Kemudian Nami juga memberikan kejutan besar kepada Luffy. Ternyata mereka telah mengganti layar kapal Going Merry dengan Jolly Roger milik Luffy, yaitu gambar sebuah tengkorak dengan topi jerami di kepalanya. Luffy sangat senang dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan berteriak-teriak kegirangan serta bangga atas semua pencapaian mereka. Beberapa saat kemudian, ketika mempelajari peta, Nami menyadari ada yang tidak dia pahami di peta tersebut dan menanyakannya kepada Luffy. Namun Luffy sebagai kapten mempercayakan sepenuhnya masalah navigasi kepada Nami, karena dia yang paling memahami navigasi di Going Merry. Kemudian Luffy mengumpulkan semua kru untuk upacara keberangkatan dan berkumpul melingkar melilingi sebuah tong. Sanji mulai mengangkat kakinya ke atas tong sambil mengucapkan mimpinya untuk menemukan All Blue. Luffy bermimpi untuk menjadi seorang raja bajak laut yang hebat. Zoro bermimpi untuk menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia. Nami bermimpi untuk menggambar peta seluruh dunia. Sementara Usopp yang sempat berpikir juga mengatakan mimpinya ingin menjadi seorang prajurit laut pemberani. Mereka gembira mengetahui semua mimpi mereka masing-masing, dan Luffy menentukan tujuan mereka selanjutnya adalah Grand Line. Dan sejak saat itu perjalanan untuk menemukan One Piece akhirnya dimulai. Dan alur cerita part 4 episode 7 dan 8 season 1 berakhir di sini. Oh iya, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Dan jika ingin berbagi, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang apa pesan yang disampaikan di part ini. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.